Assalamualaikum. Kurel, kuliah online. Nah, Kurel ini mengangkat tema-tema tertentu yang sebetulnya lebih banyak kita dapatkan di kampus-kampus. Jadi kalau pelajaran yang kita sudah dapat di SD, SMP, SMA itu biasanya kita masukkan ke bagiannya Jenius. Tapi karena Jenius ini memang tidak melayani mahasiswa, sehingga bagian ini kita bahas, kita masukkan ke Kurel. Nah, di episode pertama ini kita akan membahas tentang game teori. Ini salah satu topik yang sangat menarik buat saya. Saya mendapatkan ini ketika S3 karena S3 saya di ilmu ekonomi. Mungkin banyak dari teman-teman yang juga kuliah di ekonomi sudah mendapatkan di S1, S2 juga didapatkan. Walaupun sebetulnya saat itu saya kuliah S3 ekonomi di UI masuk 2013. Matrikulasi 1 tahun sehingga saya terdaftar 2014, lulus 2018, jadi 4 tahun kuliah S3. Dan saat itu sebagian besar teman saya baru mendapatkan pelajaran game teori di S3-nya. Artinya game teori ini termasuk baru masuk ke Indonesia. Terus bedanya apa sih Kurel ini dibanding dengan video-video yang sudah ada? Ya nggak banyak bedanya. Tapi memang penyampaiannya mungkin sedikit berbeda karena saya agak bebas, sehingga saya bebas menyampaikan ke teman-teman dengan gaya yang lebih mudah, somehow lebih mudah dipahami. Ya semoga juga bisa dipahami ya. Cuma kita mulai dari materi yang tidak benar-benar dasar. Kita mulai game teori ini dari signaling. Jadi sebenarnya nggak benar-benar pinter ya itu ambil S3, ambil S2, ambil S1. Hanya signaling. Signaling itu apa sih? Tipuan. Tipuan? Hah? Gitu ya? Nah, itu kita bahas ya, kita bahas. Jadi game teori ini menunjukkan skema-skema yang mungkin terjadi ketika ada interaksi antar agent. Nah, apalagi itu interaksi, apalagi itu agent ya. Ya nanti kita bahas secara bertahap di episode berikutnya. Nah sekarang episode ini ngapain? Episode ini mau menunjukkan salah satu contoh dari bentuk permodelan game teori, yaitu tentang signaling kuliah ya, jasa. Jadi dikisahkan bahwa kalau kita mau terima karyawan, kita kan sebetulnya nggak betul-betul tahu ini karyawan ini pinter enggak, karakternya seperti apa. Jadi pada dasarnya kita sebagai HRD atau mungkin direktur tidak betul-betul tahu kondisi dari sang pelamar kerja. Sedangkan di sisi lain, kita sebagai pelamar kerja seringkali mendapatkan skill-skill yang dibutuhkan di pekerjaan itu tidak dari kampus, ya kan? Jadi seringkali nggak ada hubungannya kampus dan kemampuan kita. Nah, ini kalau yang sudah kerja kemungkinan besar setuju dengan kondisi ini. Oke, ya kan? Nah, ini setting awal. Jadi sederhananya kita kelompokkan para calon karyawan ini menjadi 2 kelompok, yaitu orang yang memiliki kemampuan tinggi dan orang yang memiliki kemampuan rendah. Gampangnya gitulah. Sedangkan perusahaan tidak betul-betul mengetahuinya, sehingga perusahaan menganggap semua orang memiliki kemampuan yang sama. Padahal mereka ingin mengambil orang-orang yang punya kemampuan lebih tinggi. Tentu kan begitu ya. Nah ini kaitannya sama apa sih? Sama productivity. Artinya orang yang punya kemampuan lebih tinggi itu akan lebih produktif, bisa menghasilkan uang yang lebih banyak bagi perusahaan. Sedangkan yang punya kemampuan lebih rendah tentu sebaliknya, dia menghasilkan uang yang lebih sedikit untuk perusahaannya, sehingga perusahaannya ingin meng-hire atau menerima pekerja yang produktivitasnya tinggi. Nah, kondisi selanjutnya adalah bahwa perusahaan tidak bisa membayar secara berbeda antara yang produktivitasnya tinggi dan rendah, sehingga produktivitas itu dianggap rata-rata, dibayar secara rata-rata. Nah, kondisi yang rata-rata ini tentu akan merugikan para calon pekerja atau para pekerja yang memiliki kemampuan lebih tinggi karena dia dibayar lebih rendah, ya kan? Hal ini disebut dengan pooling equilibrium. Nah, spiriting equilibrium kondisinya agak berbeda.
bahwa diasumsikan orang yang memiliki kemampuan rendah adalah orang yang tidak kuliah atau kuliahnya cuma sebentar, sedangkan yang memiliki kemampuan lebih tinggi itu mengambil kuliah. Ini dengan asumsi dasar sama bahwa perusahaan tidak betul-betul tahu apakah orang ini memiliki kemampuan tinggi atau rendah, ya. Asumsi itu apa sih? Jangan-jangan dari tadi nggak ngerti nih asumsi. Asumsi itu anggapan. Jadi kisahnya itu disederhanakan dengan dasar-dasar asumsi ini, dengan dasar-dasar anggapan ini. Nah, dasar-dasar ini yang nanti bisa diambil prosesnya, bisa dihitung lah gitu. Nah, diceritakan juga bahwa ini masih di separating equilibrium ya. Diceritakan juga bahwa perusahaan membayar secara berbeda antara yang mengambil kuliah lama dan yang mengambil kuliah sebentar. Di sisi lain, pekerja itu untuk mengambil jangka waktu kuliah tertentu modalnya berbeda. Kenapa? Karena orang yang sebetulnya memiliki kemampuan tinggi, dia kuliahnya lebih cepat, dia kuliahnya lebih mudah ya. Artinya dia mengeluarkan effort atau usaha yang dihitung secara finansial itu lebih sedikit dibanding orang yang memang sebetulnya punya kemampuan lebih rendah. Oke, dalam kasus separating equilibrium ini coba dicari nilai dari angka berapa lama sih batas waktu tadi yang antara kuliahnya lama dan kuliahnya sebentar, sehingga bisa diputuskan gajinya berapa dari melihat kuliahnya atau melihat degree-nya atau melihat tingkat kuliahnya, dia D3, S1, S2, S3, kira-kira gitulah. Gunanya apa? Gunanya untuk melihat, untuk mengambil keputusan bagaimana caranya biar perusahaan ini bisa melihat kemampuan seseorang hanya dari ijazahnya. Jadi ijazah itu dikonversikan atau diubah ke angka gaji tertentu gitu, pakai dasar-dasar tadi, sehingga dengan angka itu, orang bisa langsung mengambil keputusan bahwa dia perlu kuliah nggak sih? Nah, di sisi lain kalau buat perusahaan adalah, ya ini udah mewakili. Ketika angkanya segini, berarti kita bisa lihat langsung aja dari ijazah gitu. Kenapa? Karena orang yang kemampuannya rendah, dia akan memilih langsung kerja aja, nggak usah kuliah gitu. Nggak usah kuliah tinggi-tinggi, langsung kerja aja. Kenapa? Karena angka dia kuliah kan butuh biaya tuh. Kuliahnya butuh biaya. Sedangkan nanti setelah lulus kuliah, setelah mendapatkan ijazah tertentu, kok gajinya cuma sekian? Nah, gitu loh maksudnya. Ya, seru ekonomi ini kan? Seru nggak ekonomi? Harus seru, harus dianggap seru pokoknya ya. Jadi tadi itu merupakan contoh dari asymmetric information. Artinya ada informasi yang tidak sama antar dua agent ya, antar agent lah. Jadi yang tadi kasusnya adalah antara perusahaan yang mau menerima karyawan dan si karyawan sendiri. Jadi si perusahaan kan tidak betul-betul tahu gimana kemampuan asli dari karyawan, sedangkan karyawannya tahu ya kan. Nah, dalam kasus ini kan kita membahas tentang signaling. Signalingnya di sebelah mana? Signalingnya kalau kasus tadi adalah di ijazah. Bahwa ijazah ini dijadikan sebagai signal gitu. Sebagai sinyal tertentu, artinya dia mau menunjukkan kemampuan tertentu kepada pihak lain. Artinya calon karyawan mau menunjukkan bahwa dia mampu. Cara menunjukkannya bagaimana? Yaitu dengan ijazah itu. Kenapa tidaklah ditunjukkan secara langsung? Ya memang nggak bisa ditunjukkan secara langsung karena butuh waktu ya kan untuk menunjukkan ini dan itu. Nah, sinyal itu didefinisikan sebagai sebuah tindakan yang mahal yang dilakukan untuk membuka sebuah informasi. Contoh kasus lain ya adalah bahwa ada salah satu merek ya. Salah satu merek dari negara Korea masuk ke Amerika. Tahun 86 merek ini sudah masuk ke Amerika dan kebetulan kondisi mobilnya itu tidak begitu bagus tapi sangat murah. Nah, ini menjadi ejekan dan posisinya tidak menyenangkan buat si perusahaan karena mobilnya dianggap mobil yang kualitasnya tidak baik. Sehingga kemudian perusahaan ini membuat sebuah langkah-langkah sehingga perusahaan ini bisa menghasilkan mobil yang sangat bermutu dan bagus ya. Cuma masalahnya adalah masyarakat sudah memiliki persepsi bahwa mobil ini kualitasnya nggak bagus.
Sedangkan saat ini kualitas dari mobil ini bagus. Nah, apa yang dilakukan? Ya berarti kan ini ada informasi yang tidak sama ya antara calon pembeli dan sang perusahaan. Si perusahaan udah tahu kondisi perusahaannya bagus nih, kondisi mobilnya bagus, tapi pembeli kan nggak tahu, karena ini nggak bisa dicoba dalam setahun, dalam sehari. Dia harus coba beberapa tahun baru tahu kualitas dari mobil ini kan, gitu. Karena rusaknya kan nggak langsung. Nah, signaling yang dilakukan adalah saat itu perusahaan ini mengeluarkan apa yang disebut dengan America's Best Warranty. Artinya garansi terbaik di Amerika. Gimana tuh ceritanya? Jadi biasanya kalau kita di Indonesia juga sama, garansi dari kita beli mobil kan paling 3 tahun, 4 tahun ya. Nah, perusahaan ini memberikan garansi selama 10 tahun. Karena begitu lama, jadi resiko yang diambil oleh perusahaan besar. Resikonya apa? Ya banyak. Resikonya banyak tentu. Kalau dia rusak di tengah jalan, pasti dia diperbaiki kan gitu ya. Ya garansi seperti biasa, tapi 10 tahun. 10 tahun itu dalam kondisi normal banyak sekali yang sudah rusak. Apalagi untuk mobil-mobil yang dianggap tidak bagus. Nah, garansi ini yang dianggap sebagai sinyal gitu ya. Kenapa? Karena kalau misalnya kondisi mobilnya tidak bagus, ya si perusahaan akan mengeluarkan biaya yang sangat besar untuk mengisi garansi itu. Apakah ini cukup berhasil? Cukup berhasil. Contoh lain dari signaling, tapi memang ini bukan di manusia, tapi di hewan merak misalnya. Dia juga melakukan signaling tertentu. Artinya ketika dia melebarkan ekornya yang buat kita sangat indah itu, apa artinya? Apa maksudnya? Itu ada maksud tertentu. Nah, ini juga dianggap sebagai signaling ya. Sementara begitu dulu tentang signaling. Nanti di episode berikutnya kita lebih mendasar, kita bahas apa itu game teori dan prinsip-prinsip dasar dari game teori itu. Silahkan kalau ada hal lain yang mau dibahas, bisa tulis di komen. Insya Allah semua yang saya baca ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.